Di balik catatan sejarah yang kita kenal, ternyata ada loh bab-bab kelam yang kayaknya sengaja ditutup-tutupi, penuh dengan darah dan air mata. Nah, hari ini kita akan coba buka salah satu halaman yang paling kelam itu, Geger Pacinan. Ini bukan sekedar cerita konflik biasa ya. Ini adalah kisah nyata tentang gimana keserakahan ekonomi bisa menyulut api pembantaian massal di Batavia dan mengubah nasib sebuah komunitas untuk selamanya. Oke, kita mulai dari satu angka yang bakal bikin kita semua merinding, 10.000. Coba bayangkan, ini bukan statistik di atas kertas, ini adalah 10.000 jiwa, laki-laki, perempuan, anak-anak yang dihabisi cuma dalam hitungan hari. 10.000 nyawa. Biarkan angka ini meresap dulu, karena inilah skala kengerian yang akan kita telusuri bareng-bareng. Biar kita bisa paham gimana tragedi sebesar ini bisa terjadi, kita akan bedah ceritanya secara runut. Kita mulai dari awal yang ternyata sangat harmonis, lalu masuk ke aturan-aturan penindasan oleh VOC, meletusnya pembantaian itu sendiri, perlawanan heroik yang muncul setelahnya, sampai warisan yang ditinggalkannya hingga hari ini. Nah, sebelum Batavia berubah jadi lautan darah, Nusantara itu sebenarnya adalah rumah yang damai bagi banyak budaya. Ini penting banget untuk kita pahami. Tragedi ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Peristiwa ini merusak sebuah keharmonisan yang udah dibangun ratusan tahun antara pendatang Tionghoa dan masyarakat lokal. Coba dilihat lini masa ini. Ini bukan sejarah puluhan atau ratusan tahun loh. Jejak orang Tionghoa di Nusantara, kalau kita lihat dari artefak, itu sudah ada sejak 300 sebelum Masehi. Jauh sebelum VOC bahkan ada di angan-angan. Mulai dari Biksu Fahyen sampai Laksamana Cheng Ho yang legendaris, ini semua bukti kalau mereka itu bukan orang baru, tapi sudah jadi bagian dari denyut nadi Nusantara itu sendiri. Dan ini bukan kisah tentang komunitas yang hidup terisolasi, justru sebaliknya. Mereka disambut dengan tangan terbuka, gampang banget beradaptasi, bahkan banyak perkawinan campur yang akhirnya melahirkan budaya baru yang unik. Secara ekonomi, wah, mereka ini tulang punggung membangun pabrik-pabrik dan jaringan dagang yang penting banget buat kemakmuran Nusantara saat itu. Nah, lalu kapal-kapal Eropa mulai muncul di Cakrawala. Keharmonisan itu pun mulai retak. Ceritanya bukan lagi soal pertukaran budaya, tapi udah jadi soal perebutan uang dan kekuasaan. Ambisi monopoli VOC inilah yang jadi percikan api yang nanti akan membakar semuanya. Sebentar, sebelum kita lanjut, ada satu poin krusial yang perlu kita pahami bareng. Konflik ini pada dasarnya bukan dengan negara Belanda secara langsung, tapi dengan VOC. Apa itu VOC? Itu perusahaan dagang swasta. Bayangin aja sebuah korporasi raksasa yang punya tentara sendiri, yang tujuannya cuma satu, cari untung sebesar-besarnya. Pembedaan ini penting banget loh. Di pusat badai ini ada satu nama yang jadi biang keladinya, Gubernur Jenderal Adrien Falkenier. Dan apa motivasinya? Sesuatu yang klasik banget, ketakutan yang lahir dari keserakahan. Di mata dia, kesuksesan para pedagang Tionghoa itu bukan kemajuan bersama, tapi ancaman langsung buat kantong emas VOC. Nah, dari ketakutan itu, lahirlah kebijakan-kebijakan yang menindas. Falkenier ini bikin 3 aturan utama buat mengendalikan populasi Tionghoa. Mulai dari deportasi paksa, kewajiban punya surat izin tinggal yang super mahal, sampai ancaman dianggap ilegal kalau nggak punya surat itu. Situasinya memburuk dengan cepat banget. VOC waktu itu lagi rugi besar karena kalah saing sama perusahaan Inggris. Terus gimana cara nutupin kerugiannya? Ya mereka jadian komunitas Tionghoa sebagai kambing hitam sekaligus ATM berjalan. Semua tanpa terkecuali dipaksa bayar. Kalau nggak mampu, ditangkap, dikirim kerja paksa, atau bahkan dibuang ke laut. Puncaknya, rumah-rumah mereka digeledah dengan alasan cari senjata, padahal isinya dijarah. Ini bukan lagi aturan, ini pemerasan. Penindasan dan pemerasan kayak gini jelas nggak bisa bertahan selamanya. Ada batas kesabaran yang akhirnya terlewati. Pada Oktober 1740, kesabaran itu habis dan Batavia pun meledak. Kota itu berubah jadi neraka di bumi. Inilah yang kita kenal sebagai Geger Pacinan. Oke, kita pahami dulu namanya ya. Geger itu artinya keributan, kekacauan, atau keonaran. Pacinan itu ya merujuk ke pemukiman Tionghoa. Jadi, Geger Pacinan itu secara harfiah artinya kekacauan di pecinan, sebuah kerusuhan yang memang sengaja menargetkan satu komunitas tertentu. Kekacauan ini dipicu oleh sebuah perlawanan. Karena udah nggak tahan lagi, pasukan Tionghoa di bawah komando Kapten Sepanjang akhirnya menyerang pos VOC dan berhasil menewaskan 50 tentara. Tindakan ini, meskipun merupakan reaksi atas penindasan bertahun-tahun, dipakai oleh VOC sebagai pembenaran untuk melakukan pembalasan yang brutal dan sama sekali nggak seimbang. Dan inilah momen yang mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Falkenier nggak cuma memerintahkan penumpasan, dia bikin sayembara.
Dia menawarkan hadiah bagi siapa saja yang membawa kepala orang Tionghoa. Perintah gila ini mengubah aksi militer menjadi perburuan manusia di seluruh kota, yang dilegalkan langsung oleh penguasa tertinggi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah horor yang nggak terbayangkan. Tentara VOC bergerak dari pintu ke pintu, membantai tanpa pandang bulu. Nggak ada yang aman, pria, wanita, anak-anak, bahkan bayi. Mereka menyerbu rumah sakit, menembakkan meriam ke perumahan, dan menyebarkan hoaks untuk memprovokasi warga lain biar ikut dalam pembantaian. Ini adalah pembersihan etnis yang sangat sistematis. Saking banyaknya korban, sebuah sungai di Batavia warnanya sampai berubah jadi merah darah. Dan nama itu melekat sampai hari ini. Sungai itu dikenal sebagai Sungai Angke yang berasal dari bahasa Hokian yang berarti sungai merah. Sebuah pengingat abadi tentang skala pertumpahan darah yang terjadi di sana. Tapi di tengah abu dan darah, cerita ini nggak berakhir begitu saja. Pembantaian itu bukanlah akhir. Dari mereka yang berhasil lolos dari maut, lahirlah perlawanan. Mereka nggak cuma lari untuk selamat, tapi mereka lari untuk berkumpul lagi dan membalas. Nasib para penyintas ini ternyata berbeda-beda. Di Jawa Timur, mereka malah diburu oleh penguasa lokal yang jadi sekutu VOC. Tapi di Jawa Tengah, ceritanya beda total. Mereka disambut oleh seorang bupati bernama Raden Tumenggung Widyaningrat, yang ternyata juga punya keturunan Tionghoa. Sambutan inilah yang jadi cikal bakal aliansi perlawanan yang besar. Nah, aliansi antara para penyintas Tionghoa dan pasukan Jawa ini melahirkan apa yang disebut Perang Kuning. Ini bukan sekedar pemberontakan kecil-kecilan ya, ini adalah perang besar yang berlangsung selama 9 tahun. Ini jadi bukti nyata adanya solidaritas yang kuat banget dalam menghadapi musuh yang sama. Peristiwa Geger Pacinan dan Perang Kuning ini meninggalkan jejak yang sangat dalam. Nggak cuma dalam buku sejarah, tapi juga dalam geografi dan tatanan sosial yang dampaknya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Dua nama ini adalah warisan paling nyata. Glodok, yang kita kenal sebagai pecinanya Jakarta, itu awalnya adalah semacam kamp konsentrasi berdinding yang dibangun VOC untuk mengawasi para penyintas. Dan tentu saja Sungai Angke, yang namanya jadi monumen abadi bagi para korban. Terus gimana nasib si arsitek tragedi ini? Si Adrian Falkenier. Keadilan akhirnya datang, meskipun agak terlambat. Dia dinyatakan bersalah oleh Dewan Belanda atas kejahatannya dan dijatuhi hukuman mati. Tapi ironisnya, dia keburu meninggal karena sakit di penjara sebelum sempat dieksekusi. Jadi apa artinya semua ini buat kita hari ini? Geger Pacinan bukan cuma sekedar kisah masa lalu, ini adalah cermin. Cermin yang nunjukin betapa tipisnya batas antara persaingan ekonomi dan kebencian rasial, dan betapa gampangnya manusia diadu domba demi keuntungan segelintir orang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa kita pelajari, tapi apakah kita sudah benar-benar belajar? Karena gema dari Batavia 1740 itu masih terdengar sampai sekarang, dan tugas kita lah untuk memastikan tragedi serupa nggak akan pernah terulang lagi.